Hai bro. Halo, halo. Si Nio mana? Itu Nio tuh. Wah, masih sepi nih. Tunggu ramai dulu kali ya. Ini ternyata tiba-tiba cuma bisa Nggak bisa ngundang ya? satu orang doang. Iya, Ya, gimana? tulisannya sih Coba tadi bentar. can be up 3. Mungkin nanti gantian aja kali ya. Oke? Oke. No, dia nanya, joinnya gimana? Nggak bisa Nio. Yuk, nanti ya. Ntar Nanti gantian gantian aja. sama Rifat. Berarti harus bagi sesi dong. Temen gue pada Iya, join lagi. nggak apa. Nggak Halo, apa-apa. Krumer Nggak apa. semua. Salam kreatif. Salam kreatif. Lama ngece nih. Kreatif, bro. Assalamualaikum dulu dong. Kan lagi bulan Ramadan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Udah, akbat. Harus relax. Nah, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Ya, silakan Nama gua nih, Aziz. nama gua Aziz Ramdana Rashid, biasa dipanggil Aziz. Dari jurusan interior ISIEK. Nah, kalau lu dari mana nih? Nama gue Muhammad Rifat Malik dari jurusan Kriya isi Yogyakarta. Angkatan berapa kita? Pat, Angkatan berapa? kita kalau di Krum itu Gen 6, angkatan Ya, 2020. angkatan 2020. Nah, Apalagi? Pat, nih waktu baru masuk kampus gimana nih? Kita kan online nih ya, baru masuk. Online ya. Kayak nggak dapet feel kampus ya gitu. Tapi feel kuliahnya cukup menantang ya. Bikin stres juga. Cukup bikin stres. Tugas-tugasnya. Wah, wow. Eh, Gimana? Pertama kali Pembelajar masuk kampus tuh, apa? masuk kampus. Pertama kali kuliah tuh, feel-nya gimana feel-nya? Kalau gua gini, pertama tuh kayak wah nanti bakalan ke Jogja nih, wah Iya, ngerantau kan. Ternyata tertahan kan ternyata oleh corona. pandemi ini. Iya kan? Kita jadinya cuma kulon doang. Oh ya, apa ya? Nanya apa lagi ya? Ini nggak ada yang nanya-nanya nih. Nanya-nanya dong. Gue gabut gitu. Nah, Pat, lu jurusan apa sih? Kria. Gue jurusan Kria. Kria Wah, tuh, kalau keren. ditanya Kria apa sih? Kria tuh crafting. Crafting kayak kerajinan tangan. Kalau lu orang lihat batik-batik, terus kayak apa lagi sih? Em, Ya kerajaan handcrafting gitu lah kayak anyaman itu di jurusan Kria dipelajari hal-hal kayak gitu. Nih Hmm, interior gimana interior? Apa sih yang dipelajarin di interior tuh apa? Apa yang kalau di interior interior tuh udah apa? jelas sih dari ruangan-ruangan. Kita itu berhubungan banget sama ruangan, entah itu ruangan rumah, ruangan restoran, public public space juga, mall gitu. Nah, itu juga bisa masuk ke interior. Tapi Kalau tentu di aja interior, bertahap. kalau di interior itu kan interior ngurusin ruangnya. Nah kalau dia ngurusin tata letak meja gitu-gitu gitu. Tata letak meja, wah malah bukan cuma meja.
hampir semua Apa? furnitur Hmm, dekorasinya, dekorasi. terus warnanya. Udah gitu bukan cuma Pencahayaan. peletakan doang sih, bukan cuma peletakan juga, bukan cuma peletakan tapi juga ke pencahayaan, terus berhubungan sama ergonomis, jadi kenyamanan dia di ruangannya itu nanti gimana, kayak begitu. Hmm. Kalau di Kria itu awal-awal gimana tuh? Yang dipelajarin Awal-awal. apa aja? Oh ya, belajarin. Ya belajarin mah kita basic kayak basic kriya ada namanya mata kuliah kriya dasar. Itu kayak teori-teori dari apa pelajaran kriya segala macam terus sejarahnya. Karena jadi kriawan itu kan nggak mudah juga ya. Kayak nggak kita nggak cuman berkarya melalui ya karya seni tapi juga harus punya pemikiran yang inilah kreatif gitu. Ya karya itu nggak cuman kayak ya udah bikin bikin misalnya bikin ini keramik ya jangan cuman keramik itu jangan cuman keramik doang gitu. Harus ada Berarti sesuatu nggak yang bisa lebih asal bentuk gitu ya? nggak bisa asal harus Nggak ada bisa asal ininya. bentuk. Iya kayak nih gue belajar di sejarah itu kan gue belajar keris juga ya orang itu bikin Hmm. keris tuh nggak kayak nempak doang itu harus bener-bener mendalami keris minimal itu 7 tahun itu bener-bener lo harus Oh, ninggalin dunia nggak boleh punya pasangan gitu itu harus benar-benar ngedalamin keris dalam itu kayak berarti ibaratnya wah tuh kayak ritualnya gitu ya? ya ritualnya kalau Iya kan sih? benar-benar keris kayak waduh berat 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 Eh, apalagi terus apalagi apalagi ya apalagi nih? ini ada yang nanya gak nih Teman-teman semua kalau ada rata-rata yang mau nanya. UTBK Kria tahun kemarin rata-ratanya kemarin aku lihat ya kisaran 520 sampai 540-an tapi usahain sih di atas 550 sih biar aman sih UTBK-nya. Tuh intinya Usah kalau mau masuk FSRD selain belajar teori, selain belajar selain gambar, UTBK gambarnya. Kemarin aku ya itu deh di Krum. Ah, ini dua-duanya kalau harus viral seimbang ini banget ya. mungkin dia mengingatnya. Gue kena omelan berapa kali sama Carlo di malam hari, online pun kena di chat gitu deh. Berat berat. Nah iya tuh waktu belajar di Krum gimana tuh? Di Kria banyak cowoknya nggak Oh kak? ada Soalnya temen banyak dulu. sayanya yang kira Kria tuh jurusan cewek. Banyak dong. Banyak kan cowok deh. Bang C. Enggak sih kayak sama aja sih. Kayak nggak harus Kria. Mungkin Kria karena ada Nggak kayak harus cewek, nggak desain harus baju cowok ya. terus juga kayak lebih tapi ada lah cowok lah masa nggak ada masa gue Tapi sendiri kan sebenarnya nggak banyak mungkin lah ya. iya sebenarnya Sebenarnya banyak banyak ya. sejak kapan Kria Cuma ya nggak apa-apa sih mungkin ada orang yang berpikir seperti ini ya iya yang bikin tanya kelihatan dikit tuh tanya lagi cuma kayak dari asumsi-asumsi aja paling ya. ya cutting-cuttingnya juga baik-baik aman tenang aja di Kria tuh aman diisi pun aman tenang aja Nah sekarang kita pindah nih waktu di Krum belajarnya gimana? wah saya aduh bukan contoh yang Pengalamannya baik ya gimana nih? belajar maksudnya awal masuk room tuh gimana awal kenal Krum Ya dari iya kayak awal gitu kali sampai persiapan portofolio. oh ya dari awal kan kan waktu itu emang kelas udah sebenarnya udah kelas 3 sih kayak baru pengen masuk seni ya terus nyari-nyari tempat les ketemulah Krum Krum juga waktu itu juga ada emang sampai sekarang juga ada program buat anak yatim kan terus kayak ya udah nyoba aja nyoba kayak tes gambar gitu dulu gambarnya masih jelek banget kayak jelek jelek banget nggak ada gitu deh buruk di situ Kalau udah tes sekarang gimana tuh? keterima alhamdulillah wah tesnya gambar ini gambar suasana dulu nggak ngerti sama sekali gambar suasana itu apa
Wah, pusing deh. Kita tuh di Krum tuh diajarin dari awal banget, dari garis tuh diajarin. Bener dari Hmm, garis. mulai dari Pokoknya yang Krum paling the kecil best ya lah. berarti ya. Nah, Berarti mulai dari yang selain kecil, dari yang diajarin gambar, dikasih makan juga. Jarang-jarang loh tempat les ngasih makan gratis. Kenyang di situ nggak usah les itu siang ya, nggak usah makan siang. Tapi sekarang lagi online sih, Pak ya. Lagi online. Online. Sayang sekali kalian tidak mencoba makanan dari Krum. Tuh ada pertanyaan lagi tuh. Dari Kria-kria mau rata-rata 400-an ada yang nggak bisa apa nih? Sabar, mana sih tadi dia di kria Kria rata-rata rata-rata 400-an ada yang masuk. Waduh, nggak tahu deh. Kurang tahu kalau yang 400-an belum waktu itu juga kan nggak kurang nanya-nanya temen juga. Banyak temen juga temen deket tuh rata-rata orang apa mandiri jadi kurang tahu UTBK-nya berapa. Nanya juga nggak tahu nggak enak aja. eh, Ini interior dong, tanyain dong. iya nggak ada nih yang nanya interior. Apa Ini mungkin Pak. lagi pada pengen ke Kria. Ya, apa masuk jurusan saya. Seru, seru. Eh, Pat, Eh, ada gak hal-hal unik yang lo temuin di jurusan lo? hal-hal unik, 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 unik tuh kayak gimana ya? Yang Bebas, jarang bentuknya apa kayak aja. bentuknya apa aja. Kayak entah itu Aku mahasiswanya, dulu dosennya. dosen, aduh, dosen gue lihat gaya enggak kan teman. Eh, enggak sih, sebenarnya enggak yang hal unik sih. Cuman kayak dulu kan pengen masuknya tuh pilihan pertama nih UTBK desain produk kan. Desain produk tuh. Mm-mm. Terus nggak keterima kan. Alhamdulillah juga keterima UTBK di pilihan kedua. Terus kayak masih awam banget Kria tuh apa sih? Terus kayak pas udah masuk baru oh Kria tuh ini ngeri. Kayak mulai ngerti lah dan mulai menikmati jurusannya. Nah, terus waktu itu awalnya emang langsung pengen ke Kria atau ada jurusan lain dulu? Kan gue udah bilang ya tadi pilihan pertamanya Oh desain iya. produk. Aduh, Gimana sih? gak konsen. Udah mau connect nih, udah mulai lapar Perasaan. ya sepertinya Anda nggak mau buka. Nih untuk Aziz aja, untuk Aziz. Lu ada pilihan pertama gak apa langsung pas pas kan ini oh iya gini ya. Lu kan jurusan ini nih apa lewat jalur SNM. SNM tuh tesnya tuh ya lika-liku dalam Mm-mm. tes SNM. Kan ada portofolio juga kan. Iya. Nah, kalau SNM itu gini. Kalau SBM kan kelihatannya itu mulai ngejarnya kayak di akhir-akhir gitu kan. Kayak udah agak mulai deket kebanyakan rata-rata. Nah, kalau SNM bedanya itu harus mulai dari awal apa? Awal masuk SMA itu harus sudah mulai sih. Soalnya kan perebutan kuota dari Iya, yeah, masing-masing sekolahnya. Ada berapa persen tuh? 40 ya kalau nggak salah. 40. Iya 40. 40 gak sih gue lupa. Nah, abis itu, abis dari apa perjuangan dari kelas 10-nya itu baru di kelas 12-nya kalau dapat kuota baru deh nyiapin portofolionya. Nah, terus waktu itu nih, waktu gue persiapan portofolio itu di Krum, cowoknya cuma berdua lagi. Kenapa? Cowoknya cuma Siapa berdua. lagi? Waktu Lu, itu lu ada gue berdua sama Zaid. Iya, sama Zahid. Zahid sama nggak nonton nih Zaid. gimana nih Zahid nih? Ini orangnya nggak ada nih. Ada Inski guys. Apaan sih gue?
follow IG. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh langsung aja ya. Boleh Tanya langsung aja. ketik di komen. Ini gantian sampai jam 5 Pak. Biar nggak Itu terlalu apa lama. tuh yang paling bawah tuh? Weh, Oh, Ripat sini Ripat. Jogja. Entar dulu, Pak. Mohon maaf. Saya nunggu COVID ya, nunggu isi menyuruh ke Jogja baru gas Jogja. Orang mau nanya nih, weh Ripat Jogja sini. Ntar cek Kita atas belum ada yang kesana mau ya. makan. Belum. Lu udah Nih sempet interior kesana, Pak? tanyain dong. Gue belum sempet ke sana. Wah, sama berarti Ada kita. Kak Masuk Erno, doang tapi ada Kak Erno. belum tahu wujudnya. Wah, halo Kak Erno. Halo Kak Erno. Maaf Kak kalau kita di sini agak aneh ya. Emang dulunya orangnya aneh. Waduh, enggak sih lo aja deh. Enggak dong. Biar nggak kena sendiri. Ini kita generasi Oh iya. online baru masuk tapi belum tahu iniannya ya. Iya, Belum belum tahu tahu wujud kampus ya. kampusnya. Gedungnya aja, posisi gedungnya di mana belum tahu. Tempat-tempatnya baru lihat di Google. Iya. Kalau ditanya kehidupan kampus ya di rumah aja. Nggak tahu gimana kehidupan kampusnya. Bang. Ya ngerjain tugas sampai 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 nggak tahu jam berapa. Intinya bangun, kelas, nugas ya. Iya. Sama istirahat. Merelaksasikan otak. Oke, thank you Rifat. Mungkin sekarang kita bisa gantian kali ya. Gantian. Gantian ke siapa ini ya? Ke Nio. Thank you, Bang. Udah living Terima gue. kasih Ya. Rifat. Dadah. Stay di sini ya, oke? Lah, ini cara ngeluarinnya gimana? Lah, gimana ayo? Gue keluar dulu kali. Bisa. Nggak bisa. Nih, oke. Kita ke tamu selanjutnya. Lah, kok ditolak? Nio. Halo Nio, udah di sana? Wah, ini. Halo. Ayo perkenalan dulu dong. Nama Rifani Reski ya. Apa kabar semuanya? Ayo, apa kabar semuanya? Aku sih baik. Nio, lu gimana nih? Apa dari jurusan apa? Terus kuliahnya di mana? Oh iya, gua dari jurusan Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Malang. Cabang Bogor ya. Cabang Bogor. Cabang Bogor ya. Kalau online cabangnya ada di mana-mana ya. Iya. Nah, waktu awal-awal masuk gimana tuh? Awal masuk kan kita ya dapatnya online banget nih. Iya. Awal masuk ya biasa aja sih karena kan kayak apa tuh namanya kalau mahasiswa baru tuh lupa. Yang ospek ya, nah ospeknya tuh kan iya, PKKMB. Kayak nonton video gitu doang kan, video presentasi doang kan, jadi ya terus ada Zoom meeting gitu juga, cuman nontonin lektornya terus ngasih ceramah gitu-gitu udah. Jadi kayak yang nanyain sabuk mana itu nggak ada. Jadi kita pasif aja. Berarti itu cuma nonton doang ya? Terus rata-rata juga pada off cam kan, kayak ya udah gitu. Pasif aja. Boleh off cam juga? Boleh. Nggak harus on cam? Enggak.
Gue waktu itu pernah Enak banget. lagi pegel kan lama, terus gue off cam, gue jalan dulu ke kamar mandi ngambil makan gitu. Kalau gue di Cuman ini yang juga mirip-mirip gitu sih. iya, cuman yang deg-degan tuh pas pertama ini, kan kita dapat grup yang maba tuh kan, ada kan ya grup maba gitu, yang tapi yang bener-bener dari kakak tingkatnya ya. Terus kan ngomongnya pada pakai bahasa Jawa ya. Nah itu gue bingung. Aduh, apa ini artinya ya? Terus kan akhirnya Terus nanya gitu. sempat ada kesalahpahaman gak tuh dari beda bahasanya? Pernah sempet kan nanya ya. Terus dijawabnya tuh pakai bahasa Jawa. Kan gue gak ngerti. Terus gue jawab, hah maksudnya gimana gitu. Jadi malah bingung. Oh, jadi itu CT masih pakai bahasa apa? Rata-rata pada pakai bahasa daerahnya. Ya? Bahasa daerah. Udah gitu kan gue dari Bogor, yang di pendidikan seni rupa tuh seingat gue tuh gue doang dari Bogor ya. Jadi bingung, ini gue ngobrol sama siapa gitu, kenalan sama siapa. Kan apa kayak nggak ada temen gitu kan pertama tuh. Cuman pas kesininya mah udah bisa adaptasi, jadi udah ada lah teman, udah banyak. Cuma gitu karena online kan ya, jadi kita nggak ngerasain feel kampus sama sekali. Jadi kalau misalkan nanti kita udah apa ke kampus gitu, ada tingkat nanya, Kak gedungnya di mana? Mana saya tahu, saya juga baru masuk. Sama-sama nggak tahu berarti, sama ada tingkatnya. Iya. Sama-sama baru masuk. Lu sendiri perkiraannya kapan di kampus tuh mulai masuk kuliah? Kalau dari kampus gua sih belum ada kabar pastinya ya. Ya semoga aja semester depan lah. Amin. Nah lo kayak no. Semoga aja semester depan. Kalau gue sih, ini sih apa namanya, udah ada kayak edarannya gitu, tapi itu tahun lalu katanya sih pas nanti kayaknya tingkat 2. Cuman kalau misalkan makin parah lagi kayaknya nggak tahu deh, ada pengumuman lagi sih kayaknya mah. Perpanjang lagi. Perpanjang terus sampai lulus dari rumah terus. Terus kalau kita pindah ke tugas-tugasnya nih, tugasnya kayak gimana? Tugas-tugasnya kan what to expect tuh ini ya, kita gambar gitu banyak kan. Ini kita suruh bikin presentasi sejarah terus gitu kan, karena pendidikan seni rupa ya. Jadi yang dipelajarin itu rata-rata kayak sejarah seni rupa, terus apresiasi bahasa. Jadi kayak ada lukisan, terus nanti kita apresiasi gitu-gitu. Terus teori-teori kependidikan gitu kan. Terus kurikulum, belajar kurikulum tuh belajar kayak kurikulum tahun 1960 kan, bingung lah tuh. Dari tahun segitu ya? Iya, dari yang pertama kali gitu kan. Jadi rata-rata banyak hafalannya sih. Cuman gitu. Mungkin karena ini lebih ke pendidikan kali ya. Jadi yang dipelajarin kan teori pendidikan gitu. Tapi yang bikin kayak kerajinan gitu juga ada. Jadi, iyalah. ntar masa gurunya nggak bisa. Iya. Iya, halo Kak Erno. Iya Kak Erno. Halo Kak. Gimana cara bikin anak-anak SMA tertarik sama desain interior atau desain seni rupa? Nah, siapa tuh yang anak-anak SMA? Nah, kan anak-anak SMA sekarang yang pendidikan. Karena kan sebenarnya sih di pendidikan seni rupa itu tetap belajar gambar juga. Kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang kan seringnya pengennya di kafe ya. Sebenarnya di pendidikan seni rupa juga nggak beda jauh sih, karena ujung-ujungnya bisa ke DKV juga bisa. Misalkan pengen ngegambar digital gitu, bikin poster itu juga bisa, karena ilmunya juga masuk, ada di pendidikan seni rupa. Kriya bisa. Terus beragam. Itu tuh yang Kak Ernal tanya tuh.
Gimana Apa? cara bikin anak-anak SMA tertarik? Bikin anak-anak SMA tertarik. Tertarik masuk Lu duluan. ini nih, seni rupa Nggak nih. tertarik sama desain interior atau jurusan seni rupa? Seni rupa. Oh ini, kalau di jurusan seni rupa tuh kerennya gimana? Kuliahnya tuh nyantai. Lah, Biasa jadi kan, itu justru bukan bukan kelihatan sih begitu ya. Jadi sebenarnya itu santai tuh. santai tapi ya otaknya dipakai terus pusing. Santai, tapi tugas mah jangan terus gitu. Karena kan rata-rata kan pas dari teman-teman atau apa kan suka ntar gue masuk seni rupa atau di kafe kan nyantai gitu gambar. Ya udah masuk aja. So dipersilahkan. Nggak, karena Kalau sebenarnya menurut seni gue rupa nih, juga beda jauh. kalau menurut gue nih itu gimana cara bikin biar anak-anak SMA tertarik? Gimana ya? Mikir. Itu justru rata-rata yang tertarik emang yang udah Udah serius ya gitu bakat ya. gambar sih rata-rata ya. Emang yang udah ngincer banget, yang udah sering gambar. Jadi ya bikin tertariknya cuma lebih mudah ke orang-orang yang udah tertarik emang di gambar. Kalau ke yang apa? Cuma gambar-gambar iseng atau apalagi yang nggak tertarik sama sekali sama gambar itu susah sih. Kayaknya nanya lagi IG-nya karya kakak apa aja nih, share dong. Nah Iya ini yang kali. ini, cuman belum masukin karya lagi. Terakhir masukin tugas Nirmana itu. Itu tugas Nirmana gue tuh nggak tahu sih, kayaknya kalau yang lain sama apa enggak. Cuman kalau yang gue itu Nirmana 2D-nya itu bukan yang kayak kita pertama kali belajar di Chrome gitu, tau nggak? Yang bikin garis Nirmana gitu enggak. Jadi kayak ada boleh bikin digital atau manual. Jadi kertas HVS terus di tengahnya tuh ada kita bikin 12 kotak tuh. Pokoknya kotaknya itu motong dari kertas origami. Terus sudah kita susun-susun gitu. Nanti tiap pertemuan tuh ada syarat-syaratnya sendiri. Jadi kayak udah cuman nyusun-nyusun aja. Nggak yang bikin dari awal gitu. Jadi, Itu bisa boleh digital. boleh, oke. Wah, Serius. Nyusun kotak bisa gitu. digital. Nyusun kotak gitu. Tuh, ya, kalau ada yang nanya arti dari kuliah Nirmana apakah? Ya, Arti kalau kuliah mau Nirmana. ditanyain Wah, arti gimana ya? artinya Dari Nirmananya rancu, aja bingung. tidak ada arti. Jadi Nirmana aja itu artinya tidak ada arti. Jadi lebih untuk melatih kepekaan kita ke estetika keindahan estetik dan semacamnya gitulah pokoknya. Kalau arti kuliah Nirmana Pasti tanya lagi sama Kak Erlon. Kayak arti estetik apa nih gitu. apa? Pasti tanya lagi nih sama Kak Erlon nih, arti estetik apa gitu kan. Iya. Arti kuliah estetika apaan gitu. Gantian dong. Langsung siap itu apa namanya Google. Beneran ya pertanyaannya itu ya kan. Iya tuh, ayo jawab katanya. Estetika itu sebenarnya keindahan dari cara manusia tuh nilai suatu karya ya. Pokoknya berhubungan sama keindahan dari nilai keindahan dari suatu karya itu. Tapi masalahnya estetikanya itu tiap orang beda-beda nanti. Kayak misalkan yang dirasain sama si A tuh sama yang dirasain A sama B tuh beda gitu. Aduh. Berarti itu lebih ke apa? Ke rasanya masing-masing orang ya. Iya. Berarti bisa Nilai jadi kan kalau
kalau gue lihat wah ini estetik banget nih, terus menurut tuh bisa ya perasaan biasa aja, berarti bisa aja Estetik gitu tuh kan ya. estetik tuh nggak harus bagus, kayak kita ngerasain ada ini kok gambarnya begini, kita ngerasain kayak kayak gue ngeliat gambarnya nggak enak, aneh, tapi bagus, cuman rasanya tuh aneh gitu. Itu termasuknya estetik apa ya namanya, pokoknya dari ke nggak nggak indahan suatu benda gitu. Jadi Justru estetik tuh justru indah kan. estetik tuh nggak harus selalu indah ininya, nggak harus selalu bagus gitu, kayak kita ngeliatnya bagus, Berarti nggak harus selalu gitu estetik itu. berarti keharmonisan dari tiap unsur yang ada di karya tersebut berarti Dari ya. dia terus kita nilainya nanti Entah itu gimana gitu. warna, entah Terus itu intinya warna, bentuk, kan garis. ada tuh kayak yang nilai lukisan abstrak gitu kan, terus yang warnanya terus aneh gitu. Iya benar, subjektif kalau estetika, tapi harus mengacu pada kesepakatan bersama bahwa kalian diakui menarik atau menyenangkan mata. Iya. Oke, bagus. Untung benar tuh jawabannya. Terus ini kan tadi ngobrolin tentang kuliah ya. Pas di Chrome, wah, mulai dari perjuangannya dulu ya ke sana ya kan, dari Bogor gitu. Jadi tiap pagi kan, kalau misalkan ada yang lesnya jam 10 gitu, itu berangkat dari jam 7, jam 8-an lah dari Bogor. Kan stasiunnya kan lama ya, kadang keretanya tuh suka berhenti dulu lama gitu, jadi mau nggak mau harus jam segitu berangkatnya, kalau nggak telat. Tapi kalau misalkan lesnya kan gue waktu itu yang siang ya, jadi sekitar jam 2-an kalau nggak salah tuh. Itu misalkan gue kepagian, gue tuh suka bablas dulu gitu naik keretanya, turun terus naik lagi yang lewatin puter balik Pasar Minggu gitu. Terus kalau pulang kan kadang suka malam ya, itu suka harus hati-hati aja sih, terutama di jembatan situ kan. Sebenarnya perjalanan itu kayak gitu sih. Kalau di Chrome-nya sendiri, wah enak banget itu mah. nggak bakal ada yang menyangka deh keenakan itu kayak gimana. Apalagi pas bikin portofolio, dibimbing banget kan, kita dibantu juga. Terus itu lucunya pas maghrib gitu, terus tiba-tiba bau martabak gitu kan, kapan lagi coba? Ayo martabak bentar kan, lagi bikin ini ntar kena minyak. Udahan dulu bikinnya. Udahan dulu, ini makan dulu, ntar keburu kehabisan loh. Gitu. Seru lah pokoknya di Chrome. Ceritanya, perjuangannya gimana ya, berbanding terbalik banget lagi sama lu. Kadang nyebelin kalau keretanya penuh. Kalau keretanya penuh kan nungguin banget lama. Dari mulai pas berangkat tuh misalkan penuh, berarti kita nungguin kereta yang selanjutnya. Kereta selanjutnya penuh, nungguin lagi yang selanjutnya. Kayak pas pulang. Jadi kadang bisa sampai malam banget pulangnya. Saya cuma nungguin kereta doang. Gara-gara penuh tuh ya, gara-gara pas pulangnya sore, orang-orang pulang kerja. Iya kan, pulang kerja rame, udah penuh. Iya penuh. Belum angkotnya, ntar kan dari stasiun ke Chrome-nya kan naik angkot dulu kan. Kadang suka nggak nemu angkotnya. Buat yang di Bogor tetap harus berjuang. Tetap seperti harus Nio ini. Tetap harus semangat. Tapi di Chrome tuh seru kok, benar-benar dibimbing gitu. Diarahin juga ntar kita tuh mau masuk mana gitu, tergantung dari karya kita masing-masing gitu. Kayak materinya tuh juga kesusun banget ya materinya. Kayak mulai benar-benar dari awal. Dari kita bikin garis nggak boleh pakai penggaris. Yuk kertas A3 apa A2 sih waktu itu, dilipat terus bikin garis. Itu berapa ya?
Pokoknya gede Jadi banget kan. kalau nggak A2, A3 sih. A2 ya. A2 tapi dipotong jadi A3 gitu, dilipat jadi A3 gitu. Terus suruh bikin garis, nggak boleh pakai penggaris tuh. Itu Wah, jadi itu sih bener dari awal. Seru senam kok bener. jari banget itu. Mm-mm. Cuman kalau yang kita kan terakhir tuh berarti Gen 6 ya, yang terakhir bisa sampai belajar tatap muka tuh berarti Offline ya? pas offline tuh berarti kita Gen 6 ya. Sayang banget nih yang Gen 7 yang baru. Gen 7 Nggak. sempat sih itu Oh, waktu sempat. bikin portofolio. Yang SNM kemarin ya. Mm-mm. Hmm. Iya nggak Kak? Kak Erno, halo, halo. Iya pokoknya tuh sempat waktu itu diupload nih di akun Chrome. Mm-mm. Nah itu sempat ada tatap mukanya. Oh. Nah, tapi yang seru tuh justru pas belajarnya itu. Kayak bikin lingkaran suruh diputar 43 kali apa berapa tah? 50 kali biar sampai Sampai 100 kesurupan. gini-gini terus deh. Dan slot sampai tangan kiri udah biasa sambil makan kacang tau nggak? Udah multitasking aja udah. Terus apa lagi ya? Yo. Terus apa lagi nih ya kita? Itu di Chrome ada apa namanya? Ada apa? Promo ya kalau nggak salah ya. Bener nggak? Oh iya, S3 marketing. nih buat kalian yang mau daftar di Chrome, tenang aja, ada promo diskon sampai 2 juta. Betul nggak? Betul nggak? 2 juta? Ah betul. Sampai tanggal 10 Mei 2021. Karena nih kuliah atau belajar gambar itu mesti tatap muka. Bener. Kalian juga belum kenal kampus kan? Belum. Lihat, udah sih kalau lihat mah udah gitu di Belum. YouTube. Lihat doang. Kenal mah belum. Baru lihat doang kampusnya. Gedungnya, tempatnya itu. Feel-nya tuh nggak ada sebenarnya pas selama kuliah online itu kayak ya udah tugas kerjain tugas aja. Tapi hampa gitu tuh nggak? Pengangguran Hampa dengan banget gaya. Online cuma kelasnya cuma duduk. Emang duduk juga sih kalau ketemu Kak, maksudnya Tapi kan ada kayak temen-temennya deh. gitu kan, datang ke kelas gitu. Kalau ini kan kita Interaksinya kurang. kayak kita masuk terus udah off cam, udah diem aja gitu kan, kayak kurang interaksi aja. Interaksinya berasa kurang banget. Nggak berasa kayak kuliah kan. Ospek, Kayak kita ospek dari KRN nih. Ospek online ada kan? Ada nggak? ospek online ada Ada sih sebenarnya. tapi cuma nonton video gitu doang, video Iya. presentasi gitu udah. Kalau diisi itu cuma kayak nonton talk show. Benar-benar Iya. jadi PKKMB-nya tuh ospeknya dibikin kayak talk show. Kita cuma nonton. yang saut-sautan paling antara dosen sama pembawa acaranya doang gitu kan. Jadi yang sama mahasiswanya nggak ada. Sama sih, nggak terlalu Paling jauh. kita cuma dikasih tugas-tugas doang ya. Kasih tugas suruh jawab soal, udah. Tapi itu juga Kalau soal kan 2NM yang paling bedanya tuh dikasih tugasnya tuh disuruh ngapain? jawab soal Waktu aja. ospeknya. Jawab soal Gak ada yang aja. lain. Udah, jawab soal. Waduh, Kayak enak banget. jadi ada video tentang misalnya video dari rektornya nih. Nah, terus visi misinya UM tuh apa sih gitu. Itu gue aja udah lupa lagi sekarang ya. saking jarang ngituinnya. Karena kan kalau di ospek itu kan kadang suka marsnya kan dinyanyiin juga kan kalau misalkan offline. Kalau online kagak, diem aja udah. Gitu, jadi nggak feel kuliahnya tuh pas lagi pandemi gini nih nggak terlalu berasa. Biasa aja gitu. Tapi feel pas kita pertama kali keterima kuliah itu wah kayak seneng banget gitu. Kalau itu dapat sih ya. Oh, itu dapat banget. Masuk UM gitu kan. Terus keduanya nggak keterima. Iya kan itu pilihan pertama gitu. Apa nih? Mantap Faros. Wah, bukan. Ini bukan Faros.
Kenapa dibilang mirip terus? Sabar bulan puasa. Kak, Saya mah lagi dengerin tadi. Kak, saya kan di Chrome juga waktu pas offline pendiam, diem banget. Eh, Kak nggak boleh buka kartu Kak. Kalau gue ini ada tuh tugasnya yang paling bikin, ah, udahlah Bikin sebut aja pusing. unik. Pusing Bukan kepala. nggak pusing sih, sebut aja unik. Oh, Jadi tuh bikin video nyanyi apa? Nyanyi jinglenya. Apa sih pokoknya tuh Mars itunya. kayak Oh, lagu buat apa? PKPMB-nya tuh. Oh, lagu Nah khusus itu ada PKKMB-nya lagunya. gitu ya? Iya, terus sama lagu Marsnya juga. Satu lagi tuh ada disuruh nari. Ah, serius? Serius disuruh nari di video, suruh nari, suruh upload. Untung uploadnya tuh di Google Drive, bukan upload di IG. Oh, ini nih kayaknya nanya lagi nih. Kak Aziz SNMPTN, Kang Nio SBM. Bedanya apa bikin portofolionya? Bedanya aku pas SBM banyakan di rumah. Pas bikin portofolionya udah. Terus ntar pas Nah, kalau udah mau selesai baru ke Chrome. Kalau gue sih gitu ya. Pas SBM kemarin. kalau kalau gue waktu SNM tuh gini, udah datang tiap hari. Iya. kan persiapan portofolionya itu kayak waktu ini kan masih sekolah juga persiapan bikin portofolionya. Mm-mm. Nah itu tuh izin ke sekolah, pulang apa tuh abis zuhur, izin pulang lebih awal buat nyiapin portofolionya, datang ke Chrome. Terus kalau nggak boleh tuh udah dibikinin surat tuh sama Kak Irur. Iya, kalau buat itunya yang SNM lebih ini ya perjuangannya ya. Izin dulu tiap pulang sekolah gitu kan berarti. Habis baru Ya pulang sebenarnya lebih sekolah. berat, tetap lebih berat SBM sih. Soalnya Iya. double. Mikir dulu. Ini habis gue bikin portofolio habis itu ujian. Aduh, nilainya bagus nggak ya kan? Harus Iya. seimbang juga kan. Kalau gambarnya bagus, nilainya nggak bagus, nggak masuk, nggak Cuma lolos, sama aja. tangan Pusing. sama otak harus gerak. Nah, pusing pas itunya tuh kalau SBM tuh. Apa? Pas habis kan kalau SNM kan habis bikin portofolio terus kita udah terus berdoa gitu kan ya. Berdoa keterima. Kalau yang SBM habis bikin portofolio, oh belum selesai perjuangannya gitu. masih ada ujian UTBK. ya UTBK-nya. Bedanya portofolio SNM lebih pendek 12 hari, SBM 14. Oh iya Pak, nggak nyadar. Aduh, Nggak ngitung. udah lupa. Kalau hari itu udah lupa. Soalnya tiba-tiba Ya Allah. 3 hari lagi udah selesai gitu kan pengumpulan. Nah serius 3 hari lagi cepet amat gitu. Makanya apalagi kalau uploadnya mepet-mepet kan tuh, websitenya Traffic juga kan error. kepenuhan. Website Trafficnya error. kebanyakan. Karena potong rambut pendek kalau pas kuliah offline bisa dihabisin senior iya. Ini kemarin habis potong lagi terus udah panjang lagi kan. Cepet banget. Kapan potongnya itu udah segitu. Iya. Desember sih. Pas itu. Bisa dihabisin senior iya Kak, bener. Belum lagi ntar pas magang kan harus pendek. Wah. Magangnya tuh berarti nanti inian ya di Ngajar. sekolah gitu. Iya. Ngajar di sekolah. Ntar itu di mana tuh, SD, SMP, atau SMA? Mungkin sih SMP sih kayaknya. Oh, SMP. Jadi jurusannya sesuai disarankan Chrome. Kalau gue sih iya. Iya. Soalnya ya 50-50 sih. ya apa yang dikatakan Kak Erno, percaya deh. Soalnya kalau gue tuh dulu disaranin animasi pertama kali.
Mm-mm. Terus pas udah makin ke sini, oh seni rupa, pendidikan seni rupa bisa tuh masuk. Ya udah masuk deh. Dapat pilihan pertama, iya pilihan pertama. Ya, Pilihan alhamdulillah keduanya sih di mana ya pertama. lupa, gua nggak tahu deh. Udah lupa. Pokoknya pas udah pilihan pertama udah seneng aja udah. Ya, Alhamdulillah gitu kan. alhamdulillah gue dapat Iya, tuh pertama. dapet pilihan pertama. Kalau gue itu pertama mana ya? Interior isi Jogja. Yang keduanya interior juga isi tapi yang Solo. Jadi ya bedanya Sama-sama isi. nggak jauh lah. Ada Sama-sama isi. sama isi juga kan. Kotanya juga bedanya cuma berapa jam? 3-4 jam paling. Ayo kawan-kawan semua. Asik, apakah ada yang mau bertanya? Iya, nih kayak lebih mana nih? Apa? Kayak Kak Hilmi katanya lagi prepare tuh. Nanti kalau udah siap dikabarin. Oke. Jadi yang bawa acaranya kita duluan berdua ya. Iya. Kita udah berarti nih. Sampai Kak Hilmi datang. Kenapa kaos kalian nggak biru ya? Baru dicuci. Tapi sarung bantal biru kok. Nih. Sarung guling biru. Jadi itu pegang guling aja. Nah, udah. Biru kan. Ya udah kita tutupin warna biru deh. Tutupin guling. Oh iya, baru sadar juga ya. Iya. Aduh. Mohon maaf kepada Kak Erno. Potong gaji. Tuh gaji semula aja. Wah, nih. Aduh, jatuh. Ya, mana tuh? Benar jatuh lagi. Kak Aziz, Renata, jangan pakai Kak. Anda kalau nanya saya jangan pakai Kak. Kak Aziz mau nanya desain interior hitung-hitungannya susah nggak Kak? Ya hitung-hitungannya mah cuma gitu-gitu aja. Kayak skala SMP kita pernah belajar. Skalanya juga paling 1:20. Soalnya kan kita ke interior jadi nggak terlalu besar kan. Nggak kayak arsitektur. Arsitektur kan skalanya tuh udah gedung ya. Bangunan. Kalau interior skalanya cuma bangunan mentok-mentok juga rumah. Nah jadi skalanya juga nggak terlalu besar sih. Hitung-hitungannya jadi gampang. Apalagi sekarang di Google juga ada scale converter tuh. Kadang kalau malas ngitung buka itu aja lah, tinggal ngetik. Udah ada keluar. Itu berarti kalau interior tuh mikirin ini nggak sih kayak lampu di ruangan tuh jaraknya berapa sih biar terang gitu seluruh ruangan itu interior juga bukan arsitektur? Masuknya ke interior juga masuk sih itu ke lightingnya. Jadi kayak nanti ada lampu generalnya. Ada tas lightingnya, misalkan lampu cuma buat belajar, atau lampu juga bisa buat ngebagi ruangan. Jadi misalkan nih satu ruangan nih, gimana ya? Nah ibaratnya gini nih, nah ini kan gampang nih. Nah ini dapur, ini ruang makan nih misalnya. Jangan deh, itu masih bisa jadi satu. Ini dapur sama ruang makan, yang ini ruang keluarga. Nah itu misalkan nggak ada sekat, itu tetap bisa dibagi pakai cahayanya. Misalkan di ruang keluarga itu cahayanya itu warna-warna dingin, kalau nggak natural. Nah kalau yang di dapur sama ruang makan itu yang warna hangat kayak gitu. Anak interior kalau pas mata kuliah bermakna susah merasa. Anak seni rupa kalau Norman juara karena feeling itu kelebihan anak seni rupa.
Wah, iya sih. Kalau seni rupa itu lebih feeling banget sih emang ya. Jadi, oh ya pendidikan juga ada ini. Aduh, apa sih namanya? Pokoknya ngegambar gitu, tapi pakai ukuran juga ada. Oh, gambar teknik namanya. Nah, itu di interior juga kepake terus tuh gambar teknik. Hmm. Itu kan ibaratnya Kayak gambar teknik kan kita ngitung ya, dari kertas mm-mm. A3 tuh harus kita bagi 3 biar gambarnya tuh pas di tengah gitu kan. Iya. Jadi miring dikit salah gitu, ngulang lagi dari awal. Terus beda 1 mili itu juga ngaruh. Salah. Salah. Salah, beda 1 mili salah. Salah, udah hitungannya salah. Pernah tuh gua waktu itu Make kenapa? nugas kan. Ini kok yang garis yang atas tuh lurus, pas udah agak ke bawah terus tiba-tiba jadi miring gitu kan. Waduh, gimana nih benerinnya? Oh, Kan gua agak-agak silinder gitu kan. Jadi nggak kalau ngeliat lurus gitu tuh kadang suka miring sama. Kita pasti sama. miring gitu. Ya, Gue kita bingung. sama. Gimana ya? Terus tau gue pakai apaan? Aku Apa? nge-feeling aja lah gitu kan. Wah, Jadi ngira-ngira aja gitu. Nggak pakai hitungan berarti pasti. kita sama nih. Kita penderita silinder. Sulit untuk melihat lurus. Iya. Bingung dah tuh kalau udah suruh garis lurus. Di pas tengah-tengahnya pasti miring. Kalau nggak ada patokan. Kayak pernah gini. Set kelihatannya lurus, nggak taunya agak ke bawah. Ke bawahnya sih cuma beda, misalkan cuma beda 0,1 cm ya. Tapi kalau di gambar teknik gitu, wah, Kelihatan jelas ya. iya, salah pasti itu udah. Apalagi dosennya itu juga teliti banget. Kalau dosen yang teliti gitu kan, Bener-bener. salah dikit diomelin dah. Iya, Bener-bener kalau sih. diingat-ingat lagi tuh di Chrome tuh kayak kuliah versi light tuh nggak? Iya, semester satunya. Semester 1. Tapi gue semester 1 Kayak malah stres parah gitu. Kenapa? Jadi Kenapa tuh? di Chrome kan pernah ada tugas juga ya, kayak mirip-mirip di Chrome gitu. Cuman kalau di Chrome kan kayak ada tugas, tapi udah buat seminggu atau buat setiap 3 hari gitu kan ya. Kalau ini ada, jadi tugasnya tuh sketsa, suruh bikin 30. 30 Tapi halaman. 30, Apa lembar? 30 halaman. Tapi tugas mingguan dari dosen itu tuh ada terus. Jadi tiap minggu ada terus sampai satu kelas terus pada keteteran gitu tau nggak? Jadi tugas dari dia sendiri Berarti, tuh ya iya. bisa per minggu udah sekitar 40. Belum dari tugas yang dosen-dosen lain kan. Kadang ada yang ribet suruh bikin ini, bikin video apa segala macam. Terus kadang suka lupa gitu. Itu keluh kesahnya lagi kuliah tuh. Berarti benar-benar mirip sih ya sama di Chrome. Kayak Kalau waktu di kita Chrome kan dikasih kertas buku sketsa A5 tuh. A5 atau A4 sih waktu itu kita? A4. Oh iya, A4. Terus disuruh 50 lembar. Berarti berapa tuh? 100 halaman. 50 sama berapa lagi 100 ya? 75. 475. 100 halaman kan? Banyak banget. Iya sih. Aduh, tahu deh lupa. Pokoknya gitu deh, harus banyak sketsa. Sama persis juga sih, gue di waktu semester 1 juga kayak gitu. Mata kuliah gambar bentuk juga disuruh sketsa 50 lembar apa 50 halaman ya? Wah, berarti materi kayaknya. ya banyak banget. Berarti materi dasar di Chrome bisa dipakai sampai kuliah ya? Iya, bisa banget. Bahkan sampai kayak mungkin di tempat les lain nggak ada gitu, kayak tanggung jawabnya gitu tuh di Chrome kan dari pas pertama masuk udah diajarin ya. Ini itu kepake banget pas di kuliah. Mulai dari teknis-teknis gambarnya. Selain dari teknis gambar sampai ke tanggung jawabnya kita aja tuh itu udah mulai diajarin ya di Chrome. Di Chrome tuh diajarin. Jadi bener ngebantu banget. Ibaratnya nanti tinggal kitanya nih gimana nih. Apakah kitanya masih
memegang pelajaran tersebut atau tidak. Nah, oh itu tuh kata Khairul nah, kelas A 100, A50, DJ 25. 25. Oh iya berarti gue iya, bagian iya. 25 tuh itu. Gue kebagian yang 50 tuh berarti. Masih 3 menit lagi kak. Udah 17.30. Wow hebat kalian ya. Di sini masih 17.28, masih 2 menit lagi. Iya masih 2 menit lagi. Nah aja kalau masih ada yang mau nanya-nanya itu masih bisa lah nanya-nanya nih, masih ada waktu kita. Udah Itu 17.30. beda-beda soalnya ini ya. Waktu itu kelas AS kan, oh iya dia mulainya kan Agustus. Iya sih, wajar-wajar dia lebih banyak. Iya. Bedanya 2 bulan. 2 bulan. Tuh kan kena lagi. Aduh. Iya baru inget ya. Astagfirullah. Ini tuh udah tutup deh pakai pembantal. Pakai guling. Ditutupin pakai guling. Tetap aja sih kelihatan juga merahnya. Tenang aja kak, kita nggak ada apa-apa nih. Gimana cara milih gambar? Tentu saja. Tidak perlu cara memilih karena pilihan terbaik sudah ada di Chrome. Asik. Masuk gak? Masuk lah bener. Apalagi lagi ada diskon sampai 2 juta nih sampai tanggal 10 Mei 2021. Jadi langsung bulan join gitu ya. Kapan ke Chrome nanti saya keramasin kalian. Ikut dia kak. Belum boleh keluar Bogor. Kemarin kan saya sono tuh kak. Ke sono swab dulu. Tes dulu. Emang iya? Enggak kali ya, Bogor. Nggak tahu ya. Bogor juga banyak kan loh. Bogor enggak kali. Kemarin nggak ikut bukber ya? Enggak. Bukber aja gua di rumah udah. Ya. Buka bersama keluarga. Wah, sayang banget nih. Waktunya udah jam 5, udah jam 9 pas deh. Nah, intinya buat kalian yang masih bingung mau masuk ke bimbel gambar mana? Pilih bimbel gambar yang nyaman, yang asik, yang apa lagi? Yang kenyang. Yang makan. Itu bisa langsung daftar di Chrome. Nah, itu lagi ada diskon sampai 2 juta.